Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bu Juli bisa menyapa kalian, anak-anak yang tetap semangat belajar meskipun di masa pandemi dan belajar jarak jauh. Oke, hari ini Bu Juli ingin menjelaskan materi tentang menelaah struktur dan kaidah bahasa teks ulasan. KD yang kita pelajari tentu saja 3.12, yaitu menelaah struktur dan bahasa teks ulasan. Langsung saja, struktur teks ulasan itu ada 5. Yang pertama, identitas karya. Identitas karya ini berisi identitas lengkap karya yang diulas. Jadi kalian mau mengulas atau menilai sebuah karya, maka di bagian pertama itu harus ada identitas lengkap. Seperti judul, kalau buku atau novel ya. Kemudian penerbit, pengarangnya siapa, dan lain-lain. Sedangkan kalau film karyanya misalkan berarti judul film, kemudian sutradaranya siapa, pemainnya, dan juga bisa genrenya apa. Jadi tergantung karya yang kalian ulas itu, identitas lengkap. Kemudian yang kedua ada orientasi. Orientasi ini isinya menjelaskan keberadaan karya yang diulas atau mengenalkan dulu. Orientasi itu kan pengenalan, maka karya yang akan kalian ulas itu harus dikenalin dulu ke pembaca. Bisa berisi tentang penghargaan yang pernah diraih oleh karya tersebut, atau kalian tinggal menuliskan atau membahasakan di identitas karya tadi. Jadi identitas karya kan bentuknya per baris begitu ya. Kalau orientasi itu sudah masuk ke paragraf. Jadi di bagian orientasi kalian bisa mengenalkan kembali karya yang akan kalian ulas. Tadi udah ada identitas, kalian tinggal membuatnya menjadi paragraf, itu bisa. Kemudian yang ketiga ada sinopsis. Sinopsis ini tentu saja berisi ringkasan isi karya. Jadi sinopsis itu biasanya seperti di sampul belakang novel. Jadi ada ringkasan cerita atau isi secara singkat sebuah karya. Yang keempat ada analisis. Analisis ini berisi paparan analisis unsur-unsur karya. Nah, unsur-unsur karya ini kembali lagi ke sesuai karya yang kalian ulas. Kalau karyanya film, berarti unsur-unsur film itu apa saja? Bisa tokohnya, bisa alurnya, bisa sinematografinya, dan lain-lainnya. Atau naskahnya juga bisa, itu masuk unsur. Kalau yang kalian ulas adalah sebuah novel atau buku, berarti nanti akan ada temanya. Unsur-unsurnya itu ada tema, amanat, penokohan, kemudian alur, dan juga latar juga bisa. Nah, tapi di bagian analisis itu menganalisisnya tuh tidak semua unsur. Jadi hanya salah satu saja atau salah dua, dan itu dibahas secara lebih mendalam. Jadi tidak semua unsur disebutkan. Misalnya kalian fokus menganalisis unsur latar, ya sudah, nanti latar itu yang akan kalian bahas di satu paragraf. Kalau kalian menganalisis penokohan, ya penokohan itu yang akan kalian bahas dalam satu paragraf. Jadi tidak semua unsur ya. Lanjut yang kelima. Ini adalah evaluasi. Nah, ini bagian paling penting dari sebuah teks ulasan. Berisi paparan tentang kelebihan dan kekurangan karya. Jadi, disinilah letak kalian menuliskan apa sih bagusnya karya itu dan apa kekurangannya. Harus ada dua-duanya. Jadi, tidak mungkin sebuah karya tidak memiliki kekurangan. Kalian harus menilai secara objektif. Pasti ada lebihnya dan ada kurangnya gitu ya. Lanjut ke kaidah kebahasaan teks ulasan. Kaidah bahasa yang pertama ada konjungsi penerang. Nah, konjungsi penerang itu adalah kata hubung yang menerangkan atau menjelaskan. Namanya juga penerang ya, berarti dia menerangkan lebih lanjut.
Contohnya apa sih? Contohnya ada yaitu, yakni, bahwa, adalah, merupakan, dan lain-lain. Pokoknya itu yang menerangkan, sebuah kata hubung yang menerangkan atau menjelaskan. Definitif biasanya. Yang kedua, ada konjungsi temporal atau kronologis. Ini sudah sangat sering kita bahas, jadi tidak perlu Bu Juli jelaskan bahwa kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Kalau yang ketiga, konjungsi kausalitas atau konjungsi penyebab, ini juga sudah selalu muncul di setiap teks, yaitu konjungsi sebab akibat. Nah, yang keempat ini berbeda. Yang keempat adalah ungkapan saran atau rekomendasi. Di sebuah ulasan itu biasanya pada bagian akhirnya diberikan saran. Sarannya untuk siapa? Bisa untuk pembaca, bisa untuk pembuat karyanya. Jadi sebuah saran atau rekomendasi dari kalian yang menilai sebuah karya untuk bisa penulis, bisa pengarang, bisa pembaca. Nah, ini kata-kata yang biasanya muncul ada harus, sebaiknya, hendaknya, janganlah, patutnya, dan lain-lain. Ada banyak sekali contohnya ya. Nah, sudah selesai materi kita. Tinggal kalian mengerjakan tugas yang nanti akan Ibu upload di Teams, yaitu LKPD 3.12, menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan. Teksnya sudah dari Ibu Juli, jadi kalian tinggal mencari dan menelaah ya, diidentifikasi strukturnya dan kebahasaannya. Bu Juli juga sudah memberikan contoh, nanti akan Ibu share di grup WhatsApp untuk bagaimana sih cara menelaah struktur dan bahasa ulasan yang benar. Oke, sekian materi pada kali ini. Semoga kalian semakin paham dengan materi yang Ibu sampaikan. Dan tetap semangat belajar untuk mengerjakan semua penugasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.